Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi. Ya. Oke, ketemu lagi dengan saya ya. Ini di kuliah biosistematik. Oh ya, sebentar. Saya lihat daftar hadir dulu. Tidak kelupaan. Kormatnya siapa ya di kelas ini? Oh. Barcode-nya sudah saya share di MS Team. Silakan diakses, isi daftar hadir dulu. Baik, Pak. Ya, mohon info formatnya untuk biosistematik kelas A siapa ya? Koordinator mata kuliahnya siapa? Ada yang tahu? Halo.
Halo, Pak. Halo, bisa dengar suara? Ya, bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa, Oh iya, Pak. ya mau tanya formatnya untuk mata kuliah ini siapa ya? Koordinator mahasiswa untuk mata kuliah biosistematik kelas A. Apakah sudah ditunjuk? Belum. Oh, belum. Belum ditunjuk? Oke, siapa yang bersedia? Biar komunikasinya mudah kalau ada informasi. Halo, apa kabar semuanya? Masih dengar suara saya? Masih, Pak. Benar, Oke. Pak. Ya, oke. Siap untuk kuliah? Siap, Pak. Siap, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Saya share materinya dulu. Apakah PPT saya kelihatan di situ? Terlihat, Bapak. Terlihat, Pak. Nah, minggu kemarin Bu Lili udah masuk ya untuk menyampaikan kontrak kuliah dan pengantarnya pendahuluan. Ini kemudian saya menyampaikan untuk yang materi minggu kedua itu terkait dengan sejarah perkembangan biosistematik. Oke, kemarin sudah dibahas apa itu biosistematik. Dan mungkin juga dulu pernah mendapatkan informasi tentang biosistematik. Sudah ya, sama Bu Lili sudah dibahas? Oke, Pak. Ya, coba saya ingin dengar lagi apa itu biosistematik. Oh, kok banyak yang keluar ya? Sebentar. Oh, udah masuk. Oke, siang-siang gini nanya diskusi ya. Kalau saya ngasih kuliah, nanti cerita sendiri, kalian tidur ngantuk. Oke, kita diskusi. Apa itu biosistematik? Silakan raise hand dan menyampaikan pendapatnya. Ya, Dela Anissa, silakan. Makasih Dela, silakan. Apa Dela? Apa itu biosistematik? Izin menjawab ya Bapak. Ya, silakan. Jadi seingat saya biosistematik itu cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang taksonomi dan juga filogenetik dari makhluk hidup, Pak. Ilmu yang mempelajari tentang taksonomi dan filogenetik makhluk hidup. Oke, baik.
Yang lain? Silakan yang lain. Terima kasih Mbak Dela. Saya simpan dulu ya. Devi Raj Angeli. Devi. Silakan Mbak Ya, Devi. Pak. Setahu saya, biosistematika itu disiplin ilmu yang mempelajari tentang keanekaragaman organisme dan hubungan kekerabatannya, Pak. Keanekaragaman organisme dan hubungan kekerabatan. Oke. Baik, terima kasih Mbak Devi. Yang lain lagi silakan. Apa itu biosistematik? Ini kadang mengulang-ulang dulu, nanti baru masuk ke materinya. Yuk, ada lagi. Avi Erika, Tauning Paramita. Kalau ada saya tunjuk. Halo, hadir. Avi Erika. Halo. Avi Erika. Oh, hilang ya. Retno Rubiatul, ya Retno, ya, silakan Retno Rubiatul ada ya. Iya, Bapak. Biosistematika itu merupakan ilmu yang mengkaji tentang prinsip-prinsip taksonomi seperti pengklasifikasiannya, pemberian nama, penganalisis, seperti itu, Bapak. Untuk penganalisis atau makhluk hidup, baik tumbuhan atau hewan, gitu, Bapak. Menurut saya. Mempelajari prinsip-prinsip taksonomi. Yes. Ya, oke, baik. Terus ini apa bedanya dengan taksonomi? Apa bedanya sistematik dengan taksonomi? Ya, sekarang ini pertanyaan berikutnya. Jadi kan Mbak Retno katakan mempelajari prinsip-prinsip klasifikasi taksonomi, ya apa bedanya? Berarti sama nggak biosistematik dengan taksonomi? Yuk. Izin menjawab, Bapak. Siapa? Sebutkan Devi namanya Salsabila. dulu. Devi Salsabila, ya, oke, Devi. Kalau seingat saya biosistematik itu merupakan perluasan atau perkembangan dari taksonomi, Pak. Jadi taksonomi itu di dalam biosistematika. Taksonomi itu di dalam biosistematika. Baik. Bisa menjelaskan lagi Mbak Devi? Perkembangan itu maksudnya bagaimana nih? Karena kita memang akan bicara tentang perkembangan. Jadi jika dibentuk diagram, jadi taksonomi itu ada cuman beberapa bagian dari suatu lingkarannya kalau keseluruhan lingkarannya itu disebut sistematikanya itu, Pak. Jadi di dalam taksonomi itu belum tentu ada di biosistematika, tapi biosistematika itu mencakup taksonomi itu. Taksonomi di dalam biosistematik itu maksudnya? Iya, mohon koreksinya, Bapak. Ya, saya simpan dulu ya, nanti biar clear nih maksudnya. Dulu sebenarnya udah pernah nih saya di sistematik taksonomi sudah, tapi mungkin udah lama ya, udah lupa nih. Yang lain silakan. Halo, Pak. Maria Salvia. Iya, Maria Pak. Salvia ya. Iya, Pak, saya izin menambahkan tadi yang jawaban dari Salsabila, Pak. Iya, jadi menurut pengetahuan saya tadi taksonomi biosistematika itu merupakan perluasan dari taksonomi. Nah, taksonomi ini merupakan bagian dari biosistematika. Jadi kalau taksonomi ini cuma membahas mengenai klasifikasinya saja mengenai suatu makhluk hidup, sedangkan biosistematika itu ada tambahan hubungan kekerabatan atau filogenetiknya, Pak. Seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, berarti diperluas ya. Kalau taksonomi bicara tentang klasifikasi, tapi kalau di biosistematik itu sudah ke mencari hubungan kekerabatan. Oke, bagus, Mbak. Lagi. Nah, ini diperluas nih. Ada taksonomi, ada sistematik, ada biosistematik. Nah, itu bagaimana nih? Taksonomi, sistematik, biosistematik. Dulu pernah saya sampaikan, tapi saya ingin review lagi karena saya harapkan Anda
Paham ya, bukan hafal. Ini cerita perkembangannya seperti itu. Taksonomi sistematik, biosistematik. Oke, ada yang menjelaskan? Silakan. Sebelum saya tunjuk. Ya, halo. Vanessa Farera. Hadir. Vanessa Farera Rizky Kuswanto. Ada enggak nih? Halo Pak, hadir Pak. Ya, apa itu taksonomi sistematik, biosistematik? Menurut saya ya Pak, kalau taksonomi itu adalah seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman juga, ilmu yang mempelajari mengenai bagaimana cara kita dalam mendeskripsikan, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaannya. Sedangkan kalau biosistematika itu salah satu cabang ilmu biologi merupakan perluasan dari taksonomi yang mempelajari mengenai taksonomi dan filogenetiknya beserta evolusinya. Kalau sistematika itu mungkin ilmu juga yang mempelajari mengenai Ya, oke. Ya, sistematik apa nih? Miss nih yang sistematik loss ya, Miss. Oke, terima kasih Mbak Vanessa. Ini tambahannya satu lagi ya. Di tengahnya ada sistematik nih. Ini memang perkembangannya itu taksonomi, sistematik, biosistematik. Nah, sistematiknya apa nih? Kalau taksonomi, sistematik tadi udah jawab. Tapi sistematiknya apa nih? Yuk, siapa? Sambil mengingat. Sampai santai di rumah, yuk kita diskusi biar semangat. Tri Oktavianti. Halo, hadir Mbak Tri Oktavianti. Halo. Tri Oktavianti. Nampaknya ini disambi tidur ini. Khairi Amanarobi. Halo. Iya, Bapak. Khairi Amanarobi. Hadir Bapak. Iya, silakan. Iya, menurut saya, Pak. Iya, Pak. Halo, Bapak. Ya. Saya pikir cowok Khairi itu ya. Mohon maaf. Ya. Ya, menurut saya klasifikasi itu mempelajari tentang deskripsi, identifikasi, klasifikasi, koleksi dan konservasi makhluk hidup. Sedangkan taksonomi maksudnya, taksonomi. Apa dulu tadi klasifikasi? Coba diulangi. Taksonomi itu belajar apa, sistematik apa, biosistematik apa? Mohon maaf Bapak, saya ulangi ya Pak. Ya, oke. Taksonomi itu di situ kita mempelajari tentang deskripsi, klasifikasi, lalu ada deskripsi, klasifikasi, identifikasi, dan hubungan kekerabatan antara makhluk hidup. Itu taksonomi. Iya, Bapak. Oke, ya. Terus? Lalu untuk sistematika sendiri itu kita mempelajari tentang keanekaragaman makhluk hidup dan filogenetiknya atau hubungan kekerabatannya. Sedangkan biosistematika itu merupakan perluasan dari taksonomi. Jadi di situ kita mempelajari dari klasifikasinya, terus ada identifikasinya, ada deskripsinya, evolusi, dan hubungan antar spesiesnya. Begitu, Bapak. Oke, baik. Tapi ini jadi rancu ya tadi ya, soalnya antara sistematik dengan biosistematik tadi
Ya, jadi rancu. Oke, sistematik. Sistematik itu apa? Itu masih rancu nih. Ayo coba yang lain. Ya, sebenarnya ya oke. Azra Patrisila. Halo, Mbak Azra. Iya, Pak. Ya. Oke, apa itu? Taksonomi, sistematik, biosistematik. Nih, siang-siang belajar kayak gitu ya. Ayo. Taksonomi itu ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi, deskripsi, tata nama, Ya, oke. sedangkan pada biosistematik itu mempelajari tentang kekerabatan dan perluasan dari ilmu taksonomi. Lalu sistematik itu ilmu yang mempelajari tentang tatanan suatu makhluk hidup. Tatanannya apa itu, Mbak? Tatanan kekerabatan suatu makhluk hidup. Tatanan kekerabatan. Oke, baik. Ada yang mau menjelaskan lagi? Chandra Ayasofya. Nah, ini saya panggil nih. Chandra Ayasofya hadir? Hadir, Pak. Ya. Nih yang belum jelas itu sistematik dengan biosistematik. Nah, tadi dikatakan ada perluasannya di mana, kemudian kaitannya apa gitu. Chandra Ayasofya. Kalau menurut saya itu studi tentang keanekaragaman organisme dan kekerabatannya. Itu yang apa? Yang biosistematika. Biosistematik. Yang sistematiknya itu apa yang sistematik? Sama enggak sistematik dengan biosistematik? Ya, sama enggak? Siapa ya ini yang belum ya? Masih banyak yang belum nih, ayo. Chandra udah. Oke, gimana Mbak ya? Oke, baik. Satu lagi nih, saya minta penjelasannya. Siapa nih? Abdullah Zidan Hakoni. Aduh, Mas Zidan. Assalamualaikum. Halo, Mas Zidan. Ketemu lagi. Masih menyimak? Halo. Halo Pak. Ya, gimana? Masih menyimak tadi diskusi kita? Tadi yang terakhir agak kurang terdengar, Pak. Oke, ya itu masih membahas tentang taksonomi sistematik dan biosistematik. Ya dikatakan bahwa biosistematik itu perkembangan dari taksonomi. Nah, kemudian juga ada sistematik nih. Lah ini gimana keterkaitannya? Taksonomi, sistematik, dan biosistematik. Mungkin saya dari sistematik dulu, Pak. Ya. Jadi kalau sistematik itu kan tadi ilmu yang mempelajari tentang keanekaragaman kehidupan di bumi. Sedangkan tadi biologinya sendiri itu tentang makhluk hidup.
Nah, jadi bisa dikatakan bahwa biosistematik itu merupakan keterkaitan antara hubungan makhluk bumi dengan keanekaragaman yang ada di bumi itu, Pak. Jadi bisa dibilang juga tadi kan ini berkaitan dengan taksonomi. Jadi kita melihat hubungan kekerabatan antara suatu makhluk hidup yang ada di yang ada di bumi, seperti itu, Pak. Hubungan makhluk hidup yang ada di bumi. Oke. Ya, baik. Ada lagi mau menjelaskan? Oke, sekarang coba lihat di sini ya. Coba lihat di sini. Kelihatan? Masih ingat? Taksonomi, sistematik, biosistematik. Nah, ini saya ulang-ulang nih karena memang ini nanti kita akan melihat ini sebenarnya perkembangan ya. Taksonomi, sistematik dan biosistematik itu sebenarnya perkembangan. Boleh dikatakan ada yang mengatakan sama, ada yang mengatakan beda. Ya, tapi kalau saya melihatnya dari sisi samanya itu sama-sama menangani organisme, menangani keanekaragaman organisme. Juga bicara tentang klasifikasi, taksonomi, penamaan, identifikasi, karakterisasi, itu sama nih kayak taksonomi. Jadi hampir semuanya sebenarnya sama antara taksonomi, sistematik, dan biosistematik itu ya bicara tentang klasifikasi, karakterisasi, kemudian pemberian nama, itu sama. Sehingga ada yang mengatakan taksonomi sistematik itu ya sama. Tetapi kita bisa melihat nih perbedaannya dari sini. Ini taksonomi dengan sistematik. Taksonomi itu bisa dilihat dulu ada klasifikasi, ada proses klasifikasi, ada penamaan, ada karakterisasi, ada identifikasi, yaitu klasifikasi. Sedang sistematik itu sebenarnya perkembangan dari taksonomi. Sistematik itu sudah menangani organisme yang banyak, jadi sudah belajar tentang keanekaragamannya. Maka di sini di dalam sistematik itu juga sudah belajar tentang evolusi dan filogeninya. Di sistematik itu sudah mulai belajar di situ, sudah mulai ada. Sudah mulai ada di taksonomi, sistematik itu, taksonomi itu berkembang menjadi sistematik. Nah, kemudian bagaimana biosistematik? Biosistematik itu hampir sama seperti sistematik, tetapi nanti menggunakan berbagai bukti taksonomi atau menggunakan berbagai tool untuk klasifikasi organisme, untuk mengelompokkan organisme. Dan tidak selalu seperti pada klasifikasi pada taksonomi klasik. Atau boleh dikatakan biosistematik itu ya apa maksudnya menggunakan semua bukti taksonomi. Bukti taksonomi itu apa ya? Nanti sebenarnya materinya ada nih. Bukti taksonomi itu ciri-cirinya. Ada morfologi, fisiologi, anatomi, molekuler, kimia, isosim, dan sebagainya. Itu kalau orang taksonomi mengatakan itu sebagai sumber bukti taksonomi. Nah, kalau di taksonomi itu sumber buktinya hanya lebih ke morfologi. Di sistematik itu sudah berkembang, ada morfologi dalam, ada morfologi luar. Termasuk anatomi itu sebenarnya morfologi dalam. Atau juga karakter-karakter lain. Nah, untuk biosistematik itu lebih kompleks lagi. Menggunakan karakter berbagai sumber bukti taksonomi, juga membandingkan di berbagai tempat. Sehingga ada semacam eksperimental atau taksonomi eksperimental atau sistematik modern. Nah, sehingga yang sekarang berkembang itu lebih ke biosistematik, ya kayak taksonomi, kayak sistematik, tetapi trennya itu sudah lebih modern, apalagi yang terakhir menggunakan molekuler, ada perkembangan genetika molekuler, perkembangan alat, fasilitas, perkembangan
komputer untuk menganalisis data, itu mempercepat proses perkembangan taksonomi dari taksonomi sistematik menjadi sekarang yang berkembang trennya adalah biosistematik. Oke, jadi sebenarnya sistematik itu sudah bicara tentang keanekaragaman dan juga sudah bicara tentang evolusi, tentang filogeni. Tetapi berkembang lagi, ini didukung dengan kemajuan molekuler, alat, dan juga perangkat untuk menganalisis data, maka sekarang dikenal sebagai ilmu biosistematik. Lebih kompleks, jadi menangani keanekaragamannya dengan berbagai sumber sifat ciri, kemudian juga menggunakan metode yang lebih kompleks yang kita kenal sebagai biosistematik. Nah itu, dengan taksonomi itu berkembang jadi sistematik, berkembang lagi jadi biosistematik. Oke, dari sini ada pertanyaan? Yang tadi belum komentar, silakan komentar ya. Bisa di-clearkan jawaban tadi. Yang tadi masih bingung. Harapan saya Anda paham, Anda tahu apa sih maksudnya biosistematik. Karena sekarang taksonomi trennya ke arah biosistematik. Atau boleh dikatakan taksonomi itu klasik. Kemudian sistematik itu sudah agak menengah. Kemudian yang biosistematik itu sudah modern, yang taksonomi yang era sekarang itu biosistematik. Gitu. Jadi boleh dikatakan sama, boleh dikatakan berbeda. Samanya apa? Samanya menangani organisme seperti klasifikasi. Tapi bedanya apa? Alatnya, konsep dasarnya yang digunakan itu berbeda. Halo? Nanti kalau Anda baca definisinya macam-macam tuh. Kalau Anda baca definisi tentang biosistematik itu macam-macam, tapi tadi menggunakan berbagai sifat ciri, bahkan membandingkan secara genetikanya, atau ada istilah gen ekologi. Jadi berbeda tempat, nanti akan terjadi variasi, akan terjadi perubahan. Itu ada varian, ada varian. Nah, kita mengelola organisme yang besar itu nanti dikaitkan juga faktor lingkungan yang mempengaruhi variasi di dalam organisme itu. Ya, mohon maaf nih, listrik mati. Halo? Masih bisa kedengaran suara saya? Masih, Bapak. Ya. Di sini kok listrik mati ya. Oke, saya dalam kegelapan nih. Oke, bagaimana dengan penjelasan saya? Semakin bingung atau ada tambah jelas? Mbak Aisyah, Syahraini Bahrain. Mbak Aisyah, gimana Mbak Aisyah? Sudah cukup jelas Pak Jumari. Oke, baik. Terima kasih. Berarti masih merespon ya, masih mendengarkan saya. Terima kasih Mbak Aisyah. Alia Ikrimah. Hadir, Bapak. Hadir. Gimana penjelasan saya? Bisa ditangkap? Bisa dipahami? Sudah cukup jelas, Bapak. Baik, sekarang saya lanjutkan. Oke, Pak. Nah, di dalam tahap perkembangan taksonomi, dan ini kan kita hari ini bicara tentang sejarah ya, sejarah perkembangan taksonomi ke arah biosistematik. Itu sebenarnya sudah sejak lama, ini dari referensi tahun 63 itu sudah dituliskan ada 4 tahap perkembangan taksonomi. Yang pertama fase eksplorasi, fase konsolidasi, fase biosistematik, dan fase ensiklopedi. Dulu pernah dapat ada 4 fase ini. Dulu mungkin di taksonomi apa ya? Pernah dengar? Masih ingat? Ya, ada 4 fase. Fase eksplorasi, fase konsolidasi, fase biosistematik, dan fase ensiklopedi. Fase 1 dan fase 2 itu disebut sebagai fase taksonomi alfa.
Fase 3 dan fase 4 itu disebut sebagai taksonomi omega. Nah, pertanyaannya, apa itu fase eksplorasi? Apa itu fase eksplorasi? Pernah dengar apa itu eksplorasi? Apa itu eksplorasi? Mbak Imawarti Panjaitan hadir? Hadir, Pak. Ya, apa itu eksplorasi? Apa itu fase eksplorasi? Pernah dengar belum? Belum pernah, Pak. Baru sekarang ya? Baru sekarang dengar Iya, ada Pak. 4 fase ini? Baru sekarang Iya, Pak, kenal? baru. Oke. Iya, Pak, baru. Baik. Yang lain ada yang pernah dengar nih ada 4 fase ini atau pernah baca? Nah, kira-kira sekarang kita di fase apa? Ini perjalanan nih, perjalanan sejarah itu perjalanan. Jadi ilmu biosistematik itu berkembang, ilmu taksonomi itu berkembang. Itu berkembang jadi biosistematik. Nah, kira di fase apa sekarang? Kita berada di fase Izin menjawab, Pak. Mungkin ya, kita di fase eksplorasi, Pak, sepertinya. di fase eksplorasi. Kenapa pilih seperti itu? Apa alasannya? Karena menurut saya saat ini kita sedang mencari pengalaman-pengalaman baru seperti itu, Pak. Oh, sedang mengeksplor gitu ya, sedang mengeksplor kekayaan hayati kita, gitu Mbak. Mbak siapa nih yang jawab? Iya, betul, Pak. Mbak siapa? Alia, Pak. Alia Ikrimah. Betul, Pak. Ya, oke, Alia Ikrimah. Oke, makasih Mbak Alia. Oke. Yang lainnya, kita berada di fase apa nih sekarang kira-kira ya? Mbak Lia tadi bilang eksplorasi nih, karena kita sedang mengeksplor keanekaragaman hayati kita. Oke, yang lain silakan ngasih komentar. Mbak Umda tuh ada? Umda? Halo. Halo, Pak. Ya, ada Umda di sini? Saya Aprilia, Pak. Oh, Aprilia. Aprilia, ya silakan Aprilia. Menurut saya kita ini lagi di fase ensiklopedik. Fase ensiklopedi, apa itu maksudnya? Kenapa? Soalnya di zaman ini kita udah belajar tentang kekerabatan hewan dan tumbuhan. Seperti itu, Pak. Ensiklopedi, karena kita sudah belajar tentang kekerabatan hewan dan tumbuhan. Ya, apa yang Anda pahami tentang ensiklopedi? Apa nih maknanya? Apa sih ensiklopedi itu? Ya, sehingga tadi mengatakan kita sedang belajar tentang hubungan kerabatan hewan dan tumbuhan, oke, gitu ya. Tapi kenapa di situ bahasa ensiklopedi? Nah, alasannya apa? Ya pakai logika aja, Mbak. Ensiklopedi itu apa? Kira-kira ini di logika gampang, jadi tidak usah dihafalkan, tapi pakai kayak gitu. Oke, gimana? Masih bingung, Mbak Aprilia? Masih oke, Iya, terima kasih. Ya, oke, dengarkan dulu. Yang lain, mohon masukannya. Kita sedang di fase apa nih sekarang? Halo, ini banyak kan mahasiswanya ya 60-an ya 58. Bapak saya Ya, siapa? Ya, menurut saya itu seperti Siapa dulu? Ya, Bapak. Retno, Bapak. Oh, Retno lagi ya, silakan. Menurut saya itu seperti Aprilia, itu fase ensiklopedi. Karena apa? Karena di sisi lain ya kita sudah eksplorasi. Atau mungkin
peneliti-peneliti sebelumnya itu sudah meneliti sehingga pada zaman sekarang itu juga kita itu sudah mendapatkan banyak tentang mendapatkan banyak data gitu ya. Ensiklopedi hewan makhluk hidup gitu loh Pak. Ensiklopedi itu apa Mbak? Ensiklopedi itu apa? Ensiklopedi itu apa kira-kira? Ya? Ensiklopedi itu apa? Ya. Ensiklopedi itu kalau Anda bayangkan ensiklopedi itu kayak buku ya. Ya itu Pak. Ya, buku kumpulan data yang berbagai informasi mengenai suatu hal ya, atau misalnya suatu hewan atau tumbuhan atau organisme itu kalau sudah dalam ensiklopedi itu sudah ada informasi yang lengkap gitu ya Mbak, maksudnya kira-kira? Jadi sudah ya, oke, baik. Ada lagi yang mau menjelaskan? Baik, sekarang saya jelaskan ya. Nah, apa itu fase eksplorasi? Oh, ini tadi saya jelaskan dulu. Fase 1 dan 2 itu kita sebut sebagai fase alfa, 3 dan 4 itu disebut sebagai taksonomi omega. Jadi ada taksonomi alfa, ada taksonomi omega. Ya, ini penjelasan lebih lanjut menurut Turil ya. Nah, ini penjelasannya. Fase eksplorasi disebut juga fase pioner. Sesuai dengan salah satu tujuan taksonomi yaitu inventarisasi semua tumbuhan yang ada di muka bumi. Pada fase ini, lebih ditekankan identifikasi yang didasarkan pada herbarium yang jumlahnya terbatas. Acuan utama adalah morfologi dan distribusi tumbuhan. Nah, ini sekarang sudah bisa menangkap nih. Apakah sekarang kita pada fase ini, berarti fase pioner itu fase awal perkembangan taksonomi, di mana di situ dimulai koleksi. Jadi kalau kita eksplorasi itu kita menjelajah, mengkoleksi, mendata, inventarisasi itu mendata tumbuhan yang ada di muka bumi. Nah, apakah sekarang ini tahapnya ini? Kira-kira kita berada pada tahap ini? Ya, ada yang mau komentar? Ada yang mau komentar? Apakah kita berada pada tahap eksplorasi ini? Tidak, Pak. Tidak. Kalau tidak bagaimana? Udah lewat? Sudah, Bapak. Ya, kalau udah lewat berarti eksplorasi itu kira-kira kapan sudah terjadinya? Pada zaman dahulu, Bapak. Pada zaman dahulu. Oke, pada zaman dahulu terus zaman dahulu berarti ada kapan kira-kira? Masa prasejarah atau masa sekarang? Atau apa buktinya? Di taksonomi udah dapat nih. Ini akan menghasilkan, jadi pada fase-fase eksplorasi ini akan menghasilkan banyak tokoh taksonomi. Salah satu tokohnya siapa? Tolong sebutnya. Tokoh taksonomi siapa? Ya. Tokoh taksonomi siapa yang Anda kenal? Ada Bapak taksonomi siapa namanya? Carolus Linnaeus. Carolus Linnaeus. Nah, itu salah satu tokoh taksonomi. Apa karyanya yang monumental? Atau apa hasilnya yang sekarang masih kita pakai? Tata cara penulisan, Bapak. Tata cara penulisan ilmiah. Penulisan apa? Penulisan tata nama, binomial nomenklatur ya, Pak? Ya. Siapa yang jawab tadi binomial nomenklatur? Astrina. Oke. Jadi tata nama binomial nomenklatur itu peninggalan dari Linnaeus. Nah, zaman-zaman itulah itu fase-fase di mana mencari, mengidentifikasi, memberi nama.
Zaman Linnaeus dan sebelumnya. Dan kalau dulu kita pernah belajar sejarah klasifikasi, itu banyak tokoh-tokoh. Nanti kalau Anda baca buku taksonomi itu nanti ada sejarah klasifikasi. Itu ada tokoh-tokoh klasifikasi. Abad 19 akhir. Nah, disitulah era eksplorasi, fase eksplorasi dari perkembangan eksplorasi atau taksonomi itu di awal itu pionirnya adalah ditandai dengan koleksi, dengan kegiatan taksonomi. Jadi di era eksplorasi itu lebih berkembang ilmu taksonomi, jadi aturan penamaan, identifikasi, klasifikasi, deskripsi, di situ berkembang. Maka dikatakan sebagai fase eksplorasi atau fase taksonomi. Tuh, jadinya di situ fase eksplorasi itu tahun berapa nih nanti ada? Ya, berakhir sekitar akhir abad 19. Jadi puncaknya itu di Linnaeus itu. Itu fase eksplorasi. Kemudian setelah itu, setelah terkumpul banyak nih organisme di bumi itu terkumpul banyak terus mau diapakan, itu nanti istilahnya diteliti lebih lanjut. Nah, makanya ada muncul istilah sistematika, fase sistematika. Jadi kalau eksplorasi tadi fase taksonomi, kalau konsolidasi ini lebih ke fase sistematika, sistematik. Pada fase ini studi lapangan dilakukan secara intensif dan bahan herbarium sudah lengkap. Nah, kalau tadi awalnya kan mencari ya, sekarang ini sudah lengkap. Banyak tumbuhan yang dinyatakan sebagai jenis pada fase eksplorasi ternyata merupakan varian dari jenis. Dan banyak menemukan jenis-jenis baru. Di sini setelah bukunya herbarium itu terkumpul, maka mulai dikaji menggunakan bahan-bahan yang dicari dari lapangan. Itu fasenya setelah fase eksplorasi. Dikenal sebagai fase sistematik atau konsolidasi. Itu mengkaji berbagai macam tumbuhan di bumi, kalau tumbuhan ya, jadi mengkaji keanekaragaman atau biodiversitas, kemudian dicari variannya, sampai ditemukan jenis-jenis baru. Nah, di sini nanti melahirkan ada buku-buku hasil para taksonomi dalam fase konsolidasi dari mengkaji dari berbagai koleksi herbarium, jadi tidak mencari di berbagai tempat lagi. Jadi herbarium yang sudah dikoleksi, herbarium dalam ini spesimen ya, itu disimpan dalam lembaga herbarium. Contohnya apa? Herbarium Bogoriensis itu yang paling besar di Indonesia. Yang di luar negeri, Belanda itu ada Leiden, herbarium Leiden. Kemudian yang di Inggris itu ada Kew herbarium. Di berbagai negara itu ada banyak herbarium tersimpan spesimen koleksi. Nah, di situ tempatnya belajar para ahli taksonomi yang kaitannya sudah konsolidasi ini, jadi tidak mencari lagi tapi menggunakan herbarium sebagai objek untuk studi dan menghasilkan buku yang disebut flora atau monografi. Contohnya apa? Flora of Java. Pernah dengar Flora of Java? Itu flora yang memuat daftar jenis tumbuhan yang ada di Jawa. Itu namanya Flora of Java. Jadi beragam jenis. Ada Flora of Sumatera. Ada Flora of Celebes Sulawesi. Itu berarti daftar semua jenis flora. Daftar itu nama, famili, deskripsi, kunci, determinasi itu ada. Ya, Anda pernah lihat buku Flora of Java? Pernah pegang? Nah, kalau itu kan memang jumlahnya terbatas ya, di lab kita tuh punya cuma satu set, ada tiga jilid ya. Yang terbatas itu biasanya kalau untuk identifikasi atau untuk penelitian bisa kita gunakan itu. Tidak boleh dipinjam keluar karena cuma punya satu kita. Dan itu bahasanya adalah bahasa Inggris, kemudian istilah-istilahnya istilah-istilah taksonomi yang asli ya, terminologinya asli, sehingga ya memang perlu basic belajar tentang taksonomi. Itu flora.
Ada juga yang disebut sebagai monografi. Kalau monografi itu tulisan yang hanya mencakup misalnya satu famili saja, atau satu spesies saja, atau satu genus saja. Nah, di situ bicara tentang taksonomi, tapi hanya satu kelompok tertentu, itu monografi, sama-sama buku. Di suatu tempat misalnya, itu monografi. Flora itu daftar jenis di semua tumbuhan di suatu tempat tertentu terbatas. Itu flora, itu dihasilkan pada fase konsolidasi. Oke, yang ketiga nih fase biosistematik. Nah, fase biosistematik itu kita sebut sebagai juga fase taksonomi eksperimental. Fase eksperimental. Apa itu eksperimental? Ya, kayak ada eksperimental itu percobaan, jadi taksonomi tapi pakai percobaan, jadi taksonomi eksperimental. Nah, itu sudah perkembangan lebih lanjut dari konsolidasi tadi, dari sistematik. Ya, diambil dari suatu tempat, ditanam, diamati. Nah, gitu kan kayak percobaan ya. Tapi kalau yang konsolidasi tadi hanya menggunakan bahan yang sudah ada, diamati saja di situ. Tapi kalau yang biosistematik tadi ada eksperimentalnya. Jadi bisa menggunakan spesimen hidup untuk mengamati taksonomi atau klasifikasinya. Pengetahuan terhadap tumbuhan bukan hanya pada distribusi geografis, tetapi juga informasi pada tingkat yang lebih luas, misalnya tentang kromosomnya, sitologinya, tentang kandungan kimianya, tentang anatominya, embriologinya, kemudian tentang palinologinya, bahkan sekarang tentang molekulernya. Nah, ini lebih banyak data yang dikumpulkan, informasinya yang digunakan untuk membuat klasifikasi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Bisa dipahami penjelasan saya? Nah, sekarang saya tanya lagi nih, apa itu biosistematik dengan pemahaman sekarang? Bunga Marseli ada? Hadir, Pak. Hadir. Nah, sekarang kita di fase apa, Mbak, kira-kira? Kalau menurut saya fase biosistematik, Pak. Biosistematik, kenapa? Nah, fase ini tuh udah belajar tentang kekerabatan makhluk hidupnya. Di sistematik juga sudah itu, Mbak. Di sistematik juga sudah belajar tentang kekerabatan. Apa yang lebih lanjut dari biosistematik? Ya, di sistem ini tuh udah menggunakan ciri-ciri taksonominya, Pak, seperti morfologi, anatomi, fisiologinya. Di sistematik juga sudah, Mbak. Apa bedanya? Maksudnya bedanya sistematik sama biosistematik ya, Pak? Ya. Karena di sistematik juga sudah pakai itu morfologi, anatomi, fisiologi. Bisa pakai itu. Tapi bedanya apa di biosistematik tadi? Kalau di sistematik itu perkembangan taksonomi. Jadi sudah mengenal keragaman, evolusi, filogeni. Nah, sedangkan sistematik itu hampir sama sistematik, tapi menggunakan ciri taksonomi itu seperti morfologi, anatomi, fisiologi untuk mengetahui kekerabatannya. Nah, lebih kompleks daripada sistematik. Yang lain silakan. Apa sekarang itu biosistematik apa nih saya minta masukannya lagi. Sekarang kita sudah di era biosistematik. Nah, apa alasannya? Terus apa itu akhirnya biosistematik itu apa? Dari penjelasan tadi, ada yang bisa mengungkapkan ulang? Ayo. Together mode. Ya, silakan. Satu lagi saya ingin masukannya. Apa itu biosistematik?
Dewi Ismayanti hadir? Hadir, Bapak. Ya, apa itu biosistematik? Sekarang setelah ada penjelasan tadi, apakah lebih jelas atau masih bingung? Kalau menurut saya, ini tadi kan kita sekarang ada di fase biosistematik, ya, begitu ya, ya, Pak? sekarang kita sudah di fase biosistematik. Nah, sekarang ini apa sih sebenarnya biosistematik, terus alasannya apa? Menurut saya karena pada fase ini nih pengetahuan kita itu terhadap tumbuhan bukan sekedar di morfologinya, Pak, tetapi juga pada fase ini sistem kawin silang, juga mempelajari tentang anatomi, embriologi, dan palinologi, Pak. Ya, oke, saya jelaskan lagi ya. Fase biosistematik itu lebih kompleks ya, ada nama fase eksperimental. Eksperimental itu kayak fase taksonomi percobaan itu, atau kita percobaan. Jadi kita meneliti menggunakan berbagai sumber bukti taksonomi itu untuk membuat klasifikasi dan lebih kompleks ya. Dan biasanya mengambil dari berbagai tempat yang berbeda karena nanti ada pengaruh faktor lingkungan atau habitat. Sehingga kita kenal sebagai genekologi. Jadi biosistematik itu sebagai genekologi. Gen karena pengaruh faktor ekologi. Jadi satu spesies yang hidup pada tempat yang berbeda itu kemungkinan bisa mengalami perubahan karakter, perubahan sifat. Bisa morfologi, anatomi, fisiologi, bahkan sampai molekulernya. Nah, itu dikaji, dibandingkan, dicoba maksudnya ditanam, kemudian diamati lagi, kira-kira balik enggak, sifatnya berubah enggak. Nah, itu ada semacam taksonomi percobaan. Nah, dengan menggunakan karakter yang kompleks ini, juga untuk mengkaji taksonominya, itu merupakan perkembangan lanjut dari taksonomi atau sistematik atau biosistematik. Jadi lebih berkembang dibanding dengan sistematik. Kalau sistematik itu lebih sederhana ya, sudah bicara filogeni sebenarnya, tapi menggunakan karakter yang sederhana. Tapi kalau yang biosistematik itu sudah kompleks, ya lebih kompleks dan lebih maju, karakter yang banyak. Ya, salah satu bentuknya adalah ya, kemajuan teknologi molekuler itu yang sangat menunjang berkembangnya ilmu biosistematik. Oke, baik. Yang terakhir ini fase ensiklopedi. Fase ensiklopedi itu merupakan fase goal terakhir, di mana nanti harapannya kita mempunyai data yang menyeluruh. Kalau kaitannya dengan tumbuhan, berarti data tumbuhan di seluruh dunia dengan semua informasi yang dihasilkan. Jadi sudah lengkap nih. Kalau informasi itu biasanya, misalnya suatu spesies A, itu taksonominya sudah jelas, kemudian datanya, pendukungnya, ciri-cirinya, informasinya sudah lengkap. Itu harapannya kita menyusun ensiklopedi, jadi data yang komplit menyeluruh dari seluruh tumbuhan yang ada di muka bumi, kalau itu tumbuhan. Atau lebih kalau biosistematik ya organisme. Harapannya disusun informasi yang komplit, sehingga nanti bisa kita gunakan sesuai kebutuhan. Mau untuk diteliti, mau untuk dimanfaatkan, mau untuk dikonservasi. Itu kalau sudah ada datanya kan enak tuh. Kalau sekarang kan kita harus mencari-cari. Nah, itu maksudnya fase ensiklopedi. Tapi sekarang apakah sudah atau belum? Ya sudah mulai, tapi masih terkumpulnya belum banyak. Artinya belum final. Itu nanti entah kapan, yang jelas ini proses mengumpulkan data, informasi seluruh organisme yang ada di muka bumi. Sehingga nanti bisa diakses, bisa digunakan oleh semua orang atau semua dengan kepentingannya masing-masing. Itu harapannya ada informasi yang komplit, yang menyeluruh. Nah, itu fase ensiklopedi. Kapan? Ya sekarang udah mulai sebenarnya, tapi berakhirnya kapan kita tidak tahu. Itu selama kita penelitian masih jalan,
masih mengumpulkan informasi dan ada informasi baru, ya berarti nanti ini jalan pelan-pelan sampai goal-nya itu ada di situ. Kita tidak tahu akan berakhir kapan, tapi sudah mulai sekarang. Itu ya, jadi fase taksonomi itu saya ulangi ada 4 ya, eksplorasi, konsolidasi, biosistematik, dan ensiklopedi. Itu maksudnya seperti itu. Ada pertanyaan? Nah, ini mengulang, ya. Belum. Ya, ada pertanyaan? Belum ada? Belum, Pak. Oke, baik. Sementara belum. Saya lanjutkan ya. Ini mengulangi sejarah tentang tadi ya. Jadi fase eksplorasi itu mengalami kejayaannya di abad 18-19 di era Linnaeus. Ya, puncaknya fase eksplorasi dan konsolidasi ya, yaitu di sana ya. Di fase eksplorasi, fase konsolidasi itu abad 19-20. Ya. Ini taksonomi di era Linnaeus itu mengalami puncaknya di mana di situ banyak dihasilkan koleksi buku flora monografi dan juga nama-nama spesies ya. Nama-nama spesies itu kan banyak yang akhirannya L. Berarti di situ banyak yang Linnaeus itu yang memberi nama. Dan tokoh-tokoh yang lain yang itu di tahun-tahun itu. Nah, berikutnya dan sekarang kan lebih mengacu pada nama yang dulu karena memang sudah fix ya. Tapi kalau ada nama baru nanti bisa ditambahkan nama kita atau nama yang beri nama. Ya, itu puncak kejayaannya di situ. Terus pernah taksonomi sistematik itu kehilangan popularitas nih. Jadi mungkin Anda juga merasakan belajar taksonomi itu membosankan ya. Kehilangan popularitasnya disebabkan pesatnya perkembangan ilmu dan teknologi lainnya yang lebih menarik dan lebih memberi manfaat dan keuntungan. Taksonomi sistematik dianggap tidak menghasilkan sesuatu yang berkaitan langsung dengan kebutuhan hidup masyarakat. Nah ini permasalahannya di sini. Taksonomi itu ilmu yang tidak menarik, ilmu kering, yang sulit dipelajari. Dan itu sudah berakhir tuh taksonomi itu. Menurut saya taksonomi kan memberikan nama berarti sudah berakhir. Berarti ilmunya sudah berhenti. Nah, begitu enggak? Setuju enggak dengan pernyataan saya? Atau Anda punya alasan sendiri? Jadi saya ulangi. Taksonomi itu adalah ilmu yang tidak menarik, yang kering dan sudah berakhir karena kan tujuannya tadi buat klasifikasi, nama, identifikasi kan, koleksi itu kan sudah selesai. Berarti ilmu taksonomi udah mandek di situ. Benar nggak, Mbak? Siapa yang mau berpendapat? Ada yang setuju atau punya pendapat berbeda dengan yang saya sampaikan tadi? Mbak Ulul Khairiyah hadir? Nah, pada saat itu Hadir, Pak. Ya, gimana nih? Jadi ini ilmu taksonomi sudah mandek nih, berhenti nih. kuat dengan salah satu enzim. Menurut saya belum berhenti, Pak. Pada saat itu nggak tahu. Kenapa? Punya alasan apa? Kan gitu pertanyaannya. Berhenti punya apa? Targetnya apa? Masih ada manfaat lagi selain ini, apa namanya? Dan uji-uji yang lainnya ditemukan. Ini rame ya TV-nya masuk sini, Mbak. Oke. Yang lainnya silakan, ada yang punya komentar? Halo. Heskil, Heskil. Halo, ada Mas Heskil Angkasa Putra? Halo. Firmansyah? Ya, halo Pak. Ya, siapa nih Heskil ya? Oke, ya silakan kasih komentar dong. Taksonomi itu ilmu yang sudah berakhir nih.
nggak perlu dipelajari lagi. Betul enggak? Kalau menurut saya taksonomi itu masih bisa dipelajari Pak, karena kan mungkin saja ada spesies baru yang belum dikasih nama gitu Pak. Jadi masih bisa diklasifikasi lagi, diidentifikasi lagi, jadi diberi nama lagi yang baru gitu buat spesies yang baru ditemukan gitu Pak. Menurut saya gitu. Baik, berarti masih perlu ya ilmu taksonomi ya? Iya Pak. Kalau menurut Mas saya Fauzan. Firmansyah dulu, Mas Firmansyah. Firmansyah hadir? Ya. Menurut Anda gimana nih, ilmu taksonomi itu ilmu yang sudah mati, sudah berhenti, atau ilmu masih perlu kita pelajari? Menurut saya ilmu taksonomi itu masih perlu Pak, karena spesies yang udah ada saat ini kan bisa dibilang belum semuanya diberi nama, jadi taksonomi itu diperlukan buat selanjutnya gitu. Apalagi nanti di masa depan kan pasti ada evolusi lagi, jadi mesti ilmu taksonomi itu nggak akan mati, Pak. Baik, terima kasih. Mas Fauzan. Sependapat dengan Heskiel dan Firmansyah, Pak. Taksonomi itu masih diperlukan karena saat ini pun masih banyak spesies yang masih belum diberi nama, Pak. Ya. Terus, kalau masih diperlukan, Anda merasakan nggak belajar taksonomi itu tidak mudah? Atau bukan sulit gitu ya, kalau saya mengatakan sulit karena tidak mudah, atau tidak menyenangkan, atau tidak menarik gitu. Boleh nggak? Bisa memberikan komentar nggak bahwa oh iya memang benar taksonomi itu begitu gitu. Anda merasakan nggak? Untuk saya pribadi sih netral sih Pak. Kok netral gimana? Tidak sulit tapi juga tidak mudah Pak. Ya. Tidak sulit, tidak mudah ya. Tapi apa yang agar taksonomi itu menarik itu apa menurut Anda? Apa yang bisa kita lakukan terobosan agar taksonomi itu menarik? Mungkin dengan kegiatan langsung, Pak. Kegiatan langsung ya, di lapangan gitu, pengamatan, terus sambil jalan-jalan gitu ya? Iya, seperti itu, Pak. Ya, oke. Nah, ini sementara kita belum jalan-jalan ya, Mas Fauzan di mana nih? Saya di Semarang, Pak. Iya, mau ikut jalan-jalan? Oh, di Semarang. Kenapa nggak ikut saya? Minggu depan saya mau jalan-jalan nih. Ya. Ya baik, terima kasih Mas Fauzan. Mbak Elia Safaatun. Halo, hadir Mbak Elia? Hadir Bapak. Ya, apa komentar Anda tentang taksonomi? Taksonomi itu udahlah ilmu mati, udah ilmu yang tidak perlu kita pelajari lagi. Atau kalau setuju gitu, terus gimana nih upayanya agar menarik nih? Agar jadi menarik itu harus bagaimana? Yang sesuai dengan tren sekarang itu harus bagaimana nih? Ya Mbak Elia. Mungkin sependapat sih Pak sama Fauzan tadi, mungkin kegiatan langsung bisa lebih menyenangkan kali ya Pak. Ya, lebih menyenangkan ya. Memang harusnya taksonomi itu harus ke lapangan nih, jalan-jalan, mengamati langsung, identifikasi langsung ya. Ini harusnya seperti itu. Ya, kita banyak kendala nih. Kita KP saja hanya di kampus ya. Dulu Anda KP taksonomi kerja praktek. Praktek lapangan itu masih keluar ya, atau sudah pernah keluar ya, tapi hanya di kampus ya. Nah, itu sebenarnya juga kurang representatif ya, harusnya kita jalan-jalan yang jauh itu biar berkesan. Nginap sehari semalam itu kita sambil itu eksplorasi betul-betul itu. Semakin kesini itu semakin pengalaman lapangannya semakin berkurang memang, sehingga ya itu tadi kendalanya
untuk mengenalkan berbagai jenis, beragam jenis tumbuhan itu ya tidak mudah, termasuk hewan juga, karena kita kurang banyak kegiatan lapangan ya, sehingga minat untuk ke penelitian taksonomi, identifikasi itu kurang. Nah, solusinya sebenarnya atau yang mengikuti tren sekarang ya kita kembangkan taksonomi itu ke arah biosistematik. Sekarang kan rame-rame ini kalau bau molekuler kan mahasiswa sekarang maunya kan mau ke arah molekuler ya, penelitian molekuler di biotek gitu ya. Biotek dengan peralatan yang canggih, dengan teori, dengan dasar ilmu yang lebih canggih ya. Sehingga penuh tantangan di situ. Ya orang-orang kan kalau dengar molekuler itu kan kelihatan wah gitu ya ilmunya, wah ini ilmu biologi yang betul-betul ilmu biologi nih. Taksonomi apaan tuh gitu. Nah, padahal sebenarnya seperti saya katakan tadi, biosistematik itu ya perkembangan dari taksonomi. Taksonomi modern itu berkembang dengan berbagai pendekatan ilmu tadi, ilmu biologi, termasuk molekuler. Nah, tapi orang molekuler biasanya hanya mengerjakan saja di lab. Kalau tanpa kenal di lapangan itu juga nonsen gitu ya. Artinya tetap harus yang klasik, yang model eksplorasi itu harus dijalani. Jadi kalau mau belajar biosistematik itu harus belajar dulu taksonominya. Sistematik, belajar, kemudian baru biosistematik. Karena ya itu tadi harus mengenal di lapangan. Kalau kita tidak bereksplorasi itu kita kurang luas pemahamannya. Nah, tapi memang itu tadi, jadi perkembangan, maka taksonomi diletakkan di semester awal ya kalau nggak salah semester 2. Kemudian biodiversitas itu ya belajar tentang taksonomi sistematik. Kemudian biosistematik itu di semester berapa kalian ya? 5 ya? 5 atau 6 nih? 5 ya? 5 ya, betul. Jadi semester 2, 3, 4 itu kan ada sistematik hewan, ada sistematik tumbuhan, ada protista juga, itu sebenarnya kan biodiversitas. Ada fungi, ada jamur, itu juga sebenarnya belajar biodiversitas. Mikrobiologi itu juga biodiversitas. Nah, nanti alatnya untuk menangani biodiversitas itulah pakai biosistematik. Karena sudah kenal karakter-karakternya. Karena yang kita gunakan nanti adalah sifat ciri yang kita gunakan untuk taksonomi. Nah, di biosistematik itu menggunakan semua sifat ciri dan nanti diolah untuk dicari. Kalau nanti goalnya kan biasanya kita mencari hubungan kekerabatan, kedekatan antara satu spesies dengan spesies yang lain, atau varian spesies satu dengan varian spesies, maksudnya dalam satu spesies itu bisa bervariasi, bisa banyak, bisa puluhan, bahkan ratusan. Itu nanti bisa dicari kekerabatannya. Kerabatan itu apa sih? Kedekatan hubungan. Kerabatan itu kan mengacu ke kekeluargaan ya, biasanya semakin sama, semakin mirip itu berarti semakin dekat secara kekeluargaan. Tapi semakin jauh, semakin berbeda itu berarti semakin jauh kekerabatannya. Nah, itu nanti kalau di biosistematik kita gunakan alat yang namanya software. Software yang nanti akan dikenalkan di kuliah di belakang itu nanti ada software untuk analisis genetik itu MVSP. Kemudian software untuk analisis filogenetik itu pakai apa nih? Apa namanya istilahnya ya? Omega ya. Ini mungkin di molekuler juga sudah dapat. Ya, Anda sudah dapat molekuler, sudah pernah menggunakan software Omega. Nanti kita akan praktek. Kita praktek menggunakan itu, nanti Bu Lili akan memberikan materi praktek untuk genetiknya. Makanya Anda kan diminta untuk cari jurnal ya, cari jurnal yang terkait dengan mencari karakter atau sifat ciri dari suatu takson. Situ nanti akan dianalisis dengan genetik dan juga dianalisis dengan filogenetik kalau nanti kaitannya dengan filogenetik. Ya, arahnya ke sana. Jadi harapannya taksonomi itu lebih menarik gitu ya. Tapi sekali lagi harus belajar
morfologinya, anatominya, fisiologinya. Kalian kan udah dapat nih, semester 5 udah komplit. Sampai molekulernya udah komplit nih. Sehingga harapannya tahu dan bisa menggunakan. Gunanya untuk apa? Nanti untuk mengelola biodiversitas. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Di sini gelap sekali nih. Rumah saya mati lampu. Nah, itu tadi, makanya di abad 21 taksonomi itu kehilangan popularitasnya. Tidak menarik lagi. Karena dianggap taksonomi itu kuno ya. Tidak langsung bermanfaat, berbeda dengan ilmu-ilmu biologi lain yang punya peran penting, langsung bisa dimanfaatkan manusia, misalnya untuk pangan, untuk obat-obatan. Itu mungkin di bidang biologi lain itu dikatakan lebih bermanfaat dibanding taksonomi. Makanya di abad-abad 20 atau yang kemarin-kemarin itu, atau mungkin produknya Anda itu tidak terlalu kenal dengan taksonomi, atau tidak terlalu mencintai taksonomi. Ya, jadi yang jarang nih yang mau belajar taksonomi. Termasuk kalian tuh mungkin kalau belajar taksonomi, belajar biodiversitas itu juga mungkin nggak mau gitu ya. Ya, hanya beberapa orang saja yang mau. Padahal kalau tahu ilmunya nanti menarik nih. Menarik sekali. Kalau saya sih senang belajar taksonomi dari dulu. Ke arahnya biosistematik ke sana. Nah, kemudian itu abad 20 itu taksonomi kehilangan popularitasnya. Kemudian di abad 21 ini kebangkitan taksonomi atau sistematik, yaitu menjadi biosistematik ini. Ini didasari oleh krisis biodiversitas. Ya, adanya krisis biodiversitas di akhir-akhir ini menyebabkan orang sadar bahwa kita itu harus memahami, harus menguasai kekayaan keanekaragaman hayati kita. Jadi apa sih krisis biodiversitas itu apa? Ya krisis, mungkin keterancaman, punah, kerusakan lingkungan, sehingga membuat kita kehilangan keanekaragaman hayati yang kita tidak sadari karena kita tidak kenal. Itu disebabkan karena apa? Karena informasi dari taksonomi kurang. Sehingga ilmu atau informasi tentang taksonomi itu masih sangat dibutuhkan untuk mengelola biodiversitas kita. Karena kita kaya, tetapi kita tidak tahu kekayaan kita seberapa. Tumbuhan sajalah, Anda berapa kenal nama tumbuhan, nama luka, nama ilmiahnya. Kita kaya tetapi tidak tahu berapa kekayaan kita. Jadi diambil orang juga nggak tahu. Dibawa ke luar negeri juga kita nggak tahu. Tahu-tahu dijual lagi kepada kita. Itu yang terjadi. Itu yang kelihatan nyata. Belum yang nggak kelihatan seperti mikroorganisme. Nah, itu banyak tuh yang diambil oleh para peneliti luar. Kemudian dijual ke Indonesia. Nah, itulah. Akhirnya ya kita jadi pemakai saja. Membeli barang milik kita sendiri. Nah, mau seperti itu terus? Ya harapannya kan tidak seperti itu. Makanya kita jadi negara yang berkembang terus, nggak berbuah. Ya, karena kita banyak diakali ya. Hilangnya keanekaragaman hayati mengancam ketersediaan kebutuhan hidup kita dan anak cucu kita. Ini pembangunan yang berkelanjutan itu perlu keanekaragaman hayati yang sustainable, yang terus-menerus. Nah, agar terus-menerus saja apa? Dijaga. Menjaganya bagaimana? Ya didata, diamati, dicermati, mana yang harus dilestarikan, mana yang bisa dikendalikan. Nah, itu perlu data keanekaragaman hayati. Nah, kita itu kaya, tetapi datanya nggak pernah komplit. Nah, sebenarnya tugas kalian nih. Jadi lulusan biologi mestinya harus terampil nih bagaimana mengidentifikasi keanekaragaman hayati kita. Berbagai biota itu ya masih lebih banyak biotanya dibanding manusianya yang belum ditangani dengan baik. Ini tugas kalian nih. Nah. Oke.
apa yang mendukung perkembangan taksonomi atau sistematik di abad 21 itu tadi perkembangan biologi molekuler. Terus kemudian teknologi komputer. Juga dengan yaitu tadi molekuler dan komputer itu nanti mempercepat teori-teori baru. Jadi dengan pengetahuan molekuler itu kan karakter yang dalam, yang jauh kecil gitu, yang tidak kelihatan. Itu nanti akan banyak menjawab pertanyaan dari yang sebelumnya tidak terjawab dengan karakter-karakter lain, tapi bisa terjawab dengan molekuler. Itu nanti bisa menyelesaikan atau bisa membuat klasifikasi baru kalau molekuler itu. Makanya kan klasifikasi berubah karena sudah menganut ini. Ada klasifikasi filogenetik yang berkembangkan di situ. Dengan olah data dengan komputer yang punya kapasitas besar sehingga seberapapun datanya kalau dengan software dengan komputer itu nanti bisa di manage, bisa diatur dengan baik. Nah, itu ya nanti menghasilkan metode baru, kemudian sejarah, cerita baru, kekerabatan yang lebih mudah untuk menganalisisnya, kemudian klasifikasi baru dan sebagainya, metode baru dan sebagainya. Ini maka muncul perkembangan ilmu klasifikasi yang modern, yang baru, yang sekarang semakin berkembang. Dan ini terus berkembang. Jadi klasifikasi taksonomi itu bukan ilmu yang mati, tetapi berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan. Hanya berubah namanya. Taksonomi sistematik jadi biosistematik. Nah, itu sebenarnya jadi taksonomi bukan ilmu yang mati, malah never ending. Karena akan berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu yang lainnya. Nah, pentingnya apa nih sistematik? Yaitu tadi untuk klasifikasi baru, merancang perkembangan baru, apalagi tadi ensiklopedia mengumpulkan informasi yang komplit seluruh organisme yang ada di permukaan bumi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Ya, tugasnya apa? Taksonomi sistematik, biosistematik, yaitu mengenali, memahami, mengeksplorasi, memanfaatkan, mengkonservasi keanekaragaman hayati dan mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan itu diinformasikan. Jadi pentingnya informasi ini untuk mengelola keanekaragaman hayati. Yang terakhir ini biosistematik ini sekarang banyak digunakan di bidang kehutanan, pertanian, kedokteran, farmakologi. Itu sudah banyak menggunakan ilmu biosistematik ini. Analisis filogenetik, analisis genetik itu diperlukan untuk mencari kaitannya misalnya kehutanan. Itu untuk mencari varian-varian pohon hutan yang punya potensi penting. Karena di hutan itu banyak varian ya. Satu jenis itu punya varian yang banyak, maka itu harus dicari kekerabatannya. Mana yang asli, mana yang sudah mulai banyak perubahan. Itu banyak tuh, kehutanan, pertanian, kedokteran juga demikian. Misalnya seperti corona ini ya, corona itu kan bermutasi. Nah, bagaimana tuh mencari asal induknya, kemudian berkembangnya kemana, itu bisa dideteksi itu dari sifat ciri yang muncul. Sehingga bisa dilacak. Oh, aslinya ini berkembang menjadi A, B, C, dan sebagainya. Makanya sebenarnya ilmu biosistematik itu penting nih. Nah, bisa dijadikan sebagai objek penelitian yang menarik kalau Anda tertarik. Biosistematik. Jadi intinya sebenarnya taksonomi, sistematik, biosistematik itu bisa dikatakan sama, belajar tentang klasifikasi, karakterisasi, tapi itu lebih ke perkembangan. Jadi perkembangan mengikuti zaman. Dan yang lebih tren sekarang adalah biosistematik dengan berbagai karakter, ya, molekuler, isosim, aloisim, teknologi DNA, dan sebagainya. Itu sangat membantu dalam perkembangan ilmu taksonomi sekarang, taksonomi modern atau biosistematik. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Halo Pak Jum.
Ayo, iya siapa ini? Maaf Pak, menyela. Saya Vanessa izin menyampaikan ada satu mahasiswa yang kesulitan absen Pak tadi. Oh ya, oke. Oh ya, sebelum berakhir ininya ya, masih ada 3 orang. Oke, saya cek dulu. Ya, sebentar, ini juga aksesnya agak lambat nih. Siapa? Devi Raj Anjeli hadir ya? Tadi ada suaranya berarti hadir. Ya, ini yang masih merah saya cek nih. Kalau tadi sudah bicara saya catat berarti hadir. Tan David Christian, hadir nggak nih? Haniatul Munfarida, Hani hadir nggak? Hani? Halo. Halo, masih dengar suara saya? Masih Pak, masih terdengar. Ya, ini Hani hadir nggak nih Hani Atul. Nggak ada suaranya ya. Berarti saya lewati. Masih ada 2 orang. Oh. Oh ya udah, berarti ada 2. Siapa? Vanessa tadi siapa yang lapor nggak hadir ya? Yang belum bisa? Halo Vanessa. Tadi yang baru konfirmasi Devi Pak. Sudah diabsenkan tadi nggih? Devi udah. Ya, yang 2 kok nggak ada konfirmasi? Hani sama Tan David? Tidak ada Belum konfirmasi? Ada, Oke, ya. baik. Oke, terima kasih. Oke, baik. Sebelum saya akhiri, silakan tunjuk formatnya ya. Mau dipilih, terus buat grup biar kalau ada komunikasi di antara mahasiswa atau ada informasi itu mudah saya menyampaikannya. Apakah sudah ditunjuk? Saya, Pak. Vanessa, format ya? Iya, Pak. Oke, baik. Nah, nanti tolong dibuatkan grup WA ya. Nanti saya dimasukkan di situ. Untuk semua mahasiswa yang sudah punya nomor saya ya, Vanessa? Sampun, Pak. Ya, oke, baik. Silakan nanti dibuat grup WA-nya, saya dimasukkan sebagai admin ya, biar bisa input yang lain nanti, dosen yang lain. Oke, baik. Saya kira untuk siang ini cukup ya. Terima kasih atas peran aktifnya. Materi sudah saya sampaikan, sudah saya upload di MS Team ya. Saya belum sempat buka Kulon ya. Harusnya di-upload di Kulon, tapi saya belum ke situ karena agak telat kemarin. Jadi nanti baru saya
buka kulonya untuk upload materinya. Baik, terima kasih. Siang ini sudah cukup, saya kira pertemuannya 1,5 jam ya. Ini saya gelap di rumah saya. Jadi mohon maaf kalau ada hal yang kurang nyaman. Dan terima kasih atas peran aktifnya mengikuti perkuliahan biosistematika.